Kenapa itu menurut lo? Sekarang gue tahu karena dulu gue tidak pernah mempersiapkan diri untuk menikah, tidak punya bayangan menikah itu seperti apa. Akhirnya bisa dibilang gue harus berobat jalan ketika gue menikah, padahal gue udah punya anak. Setelah ditelusuri, jadi balik lagi ke masa kecil gue, karena dulu gue ditinggalkan. Terutama ternyata si sosok ayah ini ngaruh, gue ngerasa di-abandon. Melakukan sebuah perjalanan, apa ya bilangnya ya, perjalanan ke dalam. You have to know yourself first. Menarik ya, lo ada sisi kerasnya tapi ada sisi teachable gitu. Kok bisa sih? Karena hebat banget jangan ke dalam dia, karena gue udah coba keluar terus kagak bisa, akhirnya gue capek, ya udahlah. I'm all for menikah, punya anak, good for you. Tapi bila kita bisa sebelum punya anak, sedikit aja tahu tentang diri kita, si pasangan juga mau tahu, ya kan? Jadi kita nggak jadi broken adult gitu loh. Betul. Karena kalau enggak, akhirnya kita melampiaskan banyak hal-hal yang sebenarnya kita sendiri nggak sadar Ke anak. Ke anak. Ya, kasihan sih. Kasihan. Iya. Oke, lu pindah ke sini, terus sempat agak Gila, padahal ditanyanya jadi pindah ke sini, tapi hubungan karena kepindahan gue ke Bali itu setelah gue track back, menurut gue justru salah satu cara kenapa akhirnya gue dipindahkan ke Bali, karena ya bisa dibilang kualitas hubungan gue sama Marcel meningkat jauh. ya. Karena lo memilih jadi stay at home mom itu. Menurut lo atau awalnya dari apa? situ. Karena tapi satu hal juga yang gue sadari, ternyata gue tidak bisa jadi stay at home mom. Oke. Full. Nggak bisa. Gue tetap butuh waktu untuk berkarya. Ya. Makanya mindset gue ibu yang baik adalah ibu yang selalu bersama sama anaknya. Akhirnya gue Ada sedikit pergeseran. iya, gue tarik balik. Gue inget banget gue sampai berdebat sama teman gue di DM karena dia tidak setuju ibu yang baik adalah ibu yang selalu dengan anak-anaknya, karena dia harus bekerja. Berarti gue bukan ibu yang baik dong. Iya. Terus saat itu gue sampai ngomong, ya udah itu kan memang pilihan lo. Jadi jatuhnya kayak judging ya. Yes. Gue sempet ada di fase itu karena gue juga berusaha untuk meyakini diri gue, ngerti nggak lo? Tapi setelah gue jalanin ternyata gue nggak bisa, gue mau gila. Gue masih butuh berkarya, gue masih butuh ketemu orang. Jadi akhirnya itu kayak oke, gue tarik balik. Dan gue pernah kok nulis di Instagram, gue mohon maaf kepada semua ibu-ibu yang waktu itu gue judge hanya karena gue berusaha meyakini diri gue bahwa ibu yang baik adalah ibu yang Harus selalu bersama anak-anaknya. Karena saat itu kondisi gue seperti itu, I have no choice. Dan untuk membuat gue merasa lebih baik dan juga align dengan belief system gue yang waktu itu gue tanam, jadi gue memaksakan gitu. Tapi ternyata gue nggak bisa setelah gue jalanin. Emang kadang-kadang kita nggak tahu ya kalau nggak ngalamin yang Bener. susah-susah ya. Gampang buat kita apa ya, menjudge orang atau bilang ya kan lu bisa coba lebih baik dong gitu kan, lu kan bisa lebih usaha gitu, padahal ketika kita menjalani ternyata lebih rumit dari itu. Iya. Makanya sekarangnya salah satu yang bikin gue juga agak berubah adalah ketika gue denger cerita orang yang gak sesuai sama gue kayak well, kita nggak pernah tahu sih ceritanya dia. Walaupun tetap ada ya, julid-julidnya tetap ada, kan kita manusia ini. Iya. Simpen di pikiran aja. Ya, atau kalau kan gue ngomongin ke orang terdekat aja deh, ke orang tertentu gitu. Kalau emang pengen gue ekspresikan. Untuk pembahasan aja ya, tapi pembelajaran. Udah nggak yang kayak dulu gitu, yang kayak lebih enggak. Gue lebih kayak ya kita nggak pernah tahu sih ada apa di baliknya. Jadi ibu yang baik menurut Cici Panda saat ini adalah ibu yang apa? Ibu yang berusaha sebaik mungkin sesuai dengan situasi dan kondisinya saat itu. Karena setiap orang kan situasi dan kondisinya berbeda. Mungkin saat itu memang itu yang terbaik. At least dalam hati lu tahu you are trying your best. Walaupun outputnya mungkin orang lihat enggak, tapi kan lo yang tahu, hati lu yang paling tahu. Ibu yang selalu mau menggali dirinya sendiri setiap season itu juga kali penting ya. Benar. Sampai akhirnya gue pernah berpikir gini ya. Gue nggak tahu ya pikiran gue ini
nyeremin atau enggak. Tapi gue sampai sempat mikir gini loh, kira-kira mungkin kalau dulu gue terinfo punya anak ternyata segininya, mungkin gue jadi takut punya anak. Mungkin gue jadi takut gitu. Mungkin. Karena ternyata jadi ibu tuh berat. Karena ternyata jadi orang tua itu PR-nya ternyata bukan kita ngedidik anak, tapi kita ngedidik diri sendiri dulu. Agar bisa membimbing anak ini. Yes. Kan kita tidak bisa men-share sesuatu yang kita nggak punya. Iya. Jadi lu pindah ke Bali ini punya waktu kualitas lebih baik bersama keluarga, itulah pelajaran yang akhirnya dipetik gitu ya. Dan guys, nggak harus selalu pindah sih ya solusinya. Nggak. Setiap orang itu punya solusi masing-masing. Karena kadang-kadang kan ada teman-teman yang nanya juga, oh berarti kalau gitu kok pindah? Belum tentu. Ntar bener. Cek dulu gitu di sebelah mana yang diri kita dan suami lah ya. Bener. Yang harus kita saling beresin gitu. Tapi kayaknya sekarang lu udah living the life of your dreams ya. Maksudnya lu sekarang jadi MC wedding yang wow gitu. Kapan wedding di Bali yang kita ngeliat ada Cici Panda, bahkan sekarang udah Surabaya juga Cici Panda, bahkan udah ke Jakarta juga. Permainan lu sekarang di wedding sekarang gitu. Sekarang kalau ditanya Cici Panda apa, gue MC wedding. Lu akan tegas menjawab. Tegas ngomong, gue adalah MC wedding. Ya MC corporate juga bisa, MC apapun yang ada cuannya kan kita bisa-bisa aja sebenarnya ya. Ya itu dia kenapa gue akhirnya les Inggris, les Mandarin, karena gue tahu gue harus kayak keep upgrading my skill nih. Iya. Karena gue tahu MC yang lain skillnya juga bagus nih. Iya. Jadi gue harus terus tambah muda, kolagen masih nempel ya kak. Kita kalau mau pakai kolagen ya biar tetap nempel mahal banget, beli multivitaminnya, beli apanya. Dengan les Mandarin sama les Inggris ya. Gue les Mandarin. Tapi kenapa lu bisa yakin ngomong Cici Panda MC wedding? Karena itu cita-cita lu kah? Atau lu merasa dapat pelajaran banyak ketika melihat orang? Karena job gue banyak kan MC wedding. Bukannya lu mengarahkan ke sana sengaja? Makanya gue bilang universe atau Tuhan apapun ini baik banget. Gue tuh dikasih aja jalannya. Kalau ditanya apakah karena gue mengarahkan diri, enggak. Sebenarnya gue nggak mengarahkan diri. Tapi kok ya job-job gue banyaknya ke situ. Tapi di satu sisi gue nggak bisa bohong, ternyata gue seneng gitu, masih align dengan ya kayak gini gitu, dengan lu dengan Sofi Novitox, lu masih align dengan lu yang memang suka ngobrol, suka menggali cerita hidup orang, masih dikasih jalannya gitu. Dan bukan berarti kemudian lepas dengan segala masalah ya, enggak juga, tetap aja ada lah masalah-masalahnya, tetap ada. Oke, keluarga sekarang sudah jauh lebih bahagia, ada di sini anak 2. Lalu untuk Cici Panda, what next? Sebentar, siapa tahu ada mau brosur jatuh, benar? Ting, miliki tanah di Berawa, coba mungkin di sini ada yang WhatsApp gitu apa gitu. Oke. Pertanda-pertanda apa? Berikutnya apa nih cita-citamu? Yang pasti sekarang gue udah ini sih. Gue bilang sama Marcel, oke. Yang pasti gue tipe orang yang ternyata butuh sesuatu untuk what's next. Yeah. Itu gue banget tuh. Kayak misalkan kenapa sih lu les Mandarin? Karena itu juga what's next. Oh les Mandarin, what's next? Oh les ini. Kalau ditanya sekarang gue udah di satu titik di mana yang pasti satu mengupgrade diri itu akan selalu ternyata jadi sesuatu yang kayaknya akan selalu terjadi dalam diri gue. Kemudian kalau ditanya what's next, kok pertanyaannya kayak simple tapi gue berat ya jawabnya, bingung ya. Apa ya what's next ya? Nggak harus karir lah. Apa yang kira-kira gue sebenarnya pengen ini sih, gue mau coba ini. Selain sekarang kita udah tahu dia les Mandarin, les Inggris, les nyanyi. Yang pasti gue tahu gue harus punya sesuatu yang lebih sustainable, yang membuat gue sama Marcel bisa terus berkarya, karena gue tidak mau jadi orang tua yang akhirnya membebani anak-anak. Mau jadi nanti manula mandiri. Betul. Ya. Dan gue tahu itu harus gue persiapkan dari sekarang. Ya. Gue nggak tahu ucapan gue ini bener atau enggak, karena gue ingat banget gue pas ngomong gini sama nyokap gue diomelin. Kenapa dia bilang? Karena gue bilang sama nyokap gue, katanya lu ngomong kayak gitu nanti jadi backfire lo buat lo. Anak-anak gue tidak punya kewajiban untuk
kata-kata gue, anak-anak gue tidak bertanggung jawab untuk masa tua gue. Oke. Gue ngucap itu. Iya. Dan nyokap gue nggak setuju. Kenapa? Ya karena konsepnya anak itu harus berbakti sama orang tua. Oke. Sedangkan gue lihat sudah terlalu banyak contoh bahwa angkatan gue yang jadinya setengah mati karena Sandwich generation. Iya. Semua orang dibiayai. Dan buat gue it's not fair. Iya. Gue nggak mau anak-anak gue nanti harus bekerja double hanya karena gue sama Marshall tidak mempersiapkan diri gue dengan baik untuk masa tua. Baik kesehatan, baik finansial, baik mental health gitu ya. Tapi kan again, lagi-lagi gue bisa ngomong kayak gitu karena sekarang gue masih umur 40, nanti gue udah umur 60, umur 70, katanya nanti gue bisa berubah lagi pikiran gue. Tapi wait a minute, apakah berbakti artinya harus selalu membiayai? Nah, aku rasa kata-kata bakti itu luas loh. Dan kayaknya subjektif nggak sih? Ya. Ada orang tua yang karena ada temen gue bilang, mak gue mah santai, yang penting gue kirimin dia duit lah. Buat anaknya orang tuanya udah berbakti. Yang penting duitnya nyampe terus ke emaknya. Gitu deh. Jadi kalau tanya what's next, gue lagi mempersiapkan itu tuh. Dari sisi finansial, kesehatan, makanya sekarang lo lebih rajin lagi olahraganya, jaga makan, puasa ya. Kita kan benci puasa ya. Benar. Harapannya kalau dikasih umur panjang, gue bisa menua dengan kondisi yang baik dan berkualitas. Jadi anak-anak gue pun juga bisa melanjutkan journey mereka sesuai dengan tanpa terlalu berbakti, tapi nggak tahu nih, ini kalau ini pemikiran gue, berbaktilah nak, tapi jangan terlalu harus kenapa drop everything you do terus jadi repot gitu. Gue nggak mau nanti gue menjadi akhirnya gue jadi satu pertimbangan anak gue mau melakukan apapun dia jadi takut karena ada gue gitu. Ya, ngerti. Ya pokoknya kita jangan jadi batu sandungan mereka lah gitu ya. Oke, sepertinya pertanyaan saya masih banyak, tapi sepertinya Kamala sudah kurang setuju dengan durasi syuting kita yang lama ini. Lu kayaknya paling lama loh selama ini ngobrol. Iya, gue suka ngobrol. Bukan, ini kayaknya emang karena menarik gitu loh. Jadi gue juga dari tadi nggak ngelihat durasi waktu, pengen terus. Tapi gue tuh kadang-kadang mikir ya, gue mesti cari cara nih buat mempersingkat cerita hidup gue. Cuman kadang-kadang tuh gue takutnya kalau gue ceritanya sepotong-potong, orang salah nangkep. Gue tahu. Apa? Tulis buku. Dah. Itu cara paling enak untuk bercerita. Dicicil. Makanya akhirnya lu punya 2 buku ya. Dicicil. Iya. Kan nanti kan kalau udah tulis hapus. Kayaknya enggak, ini terlalu personal. Hapus nanti ada cara gesture lu kayaknya lu nulisnya masih manual, hapus. Gue kayak pakai penghapus dia nulisnya enggak tua ya. Pakai daun lontar. Enggak. Gue ngetik, cuma kadang-kadang di saat lagi di mana gue lagi nggak bawa alat buat ngetik, kadang-kadang gue tulisnya kayak gini nih, gue selalu bawa notebook mana. Jadi gue tulis, ntar nyampe rumah dibenerin lagi. Jadi bawalah notebook kemana-mana. Oke. Tips dari Mbak Sofi. Iya. Baik. Ini salonnya udah siap nih Bu. Kalau mau acara berikutnya. Mulai gue penampilan gue dibikin nggak layak tampil. Disuruh udahan. Terima kasih ya. Thank you. Udah mampir. Sama-sama. Ini ngundang beliau ini susah sekali guys. Beliau gue langsung berasa kayak pejabat. Karena sibuk sekali MC wedding ini, beneran. Jadi kalau dia sibuk banget, nggak bisa digunakan jasanya untuk MC wedding, jangan lupa ada temennya juga bisa tetap ngikat, temennya standby gitu. Gue gitu, ini MC wedding nih full Inggris. Oh, lu tahu Mbak Sofi dia ada di Bali juga. Inggrisnya ngecipris. Oke guys, terima kasih untuk episode kali ini udah simak cerita kehidupan Cici Panda. Silakan diedit editornya, pikiran dah tuh gimana tuh ya. Itu gue. Lu ngasih PR luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode-episode yang lainnya. Jangan lupa bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. You are loved, dan kita ucapkan yang terbaik untuk Cici Panda dan kehidupannya di Bali bersama Marcel, bersama Alika, bersama Kamala, dan juga 8 anabul mereka ya, kucing dan anjing yang belum sempat dibahas di sini. Nggak apa-apa, mungkin nanti episode berikutnya ya. Long live, sehat, dan perkawinannya sampai maut memisahkan. Amin, amin, Tuhan amin, memberkati. amin. Udah Mama, aku udah nggak tahan Mama.